Acara ini dipersembahkan oleh Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan berita satu spesial Apel Akbar Kokam Pemuda Muhammadiyah 2023 bersama saya Stefani Patricia. Hari ini Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah menggelar Apel Akbar di Stadion Manahan Solo. Dan kita langsung bergabung ke lokasi di mana saat ini Presiden Joko Widodo baru saja tiba. Apel Akbar Kokam Pemuda Muhammadiyah berlangsung di Stadion Manahan Solo. Presiden Joko Widodo baru saja tiba di Stadion Manahan untuk menghadiri acara ini. Apel ini dihadiri oleh 25.000 pasukan Kokam atau Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah dari seluruh Indonesia. Selain Jokowi, sejumlah tokoh juga akan hadir seperti Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, dan tentunya juga sejumlah tokoh nasional lainnya. Sebelumnya, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Zulfikar Ahmad Tawala sekaligus Panglima Tinggi Kokam menyampaikan bahwa dalam Apel Akbar ini, Kokam akan menegaskan komitmennya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, Kokam berkomitmen untuk mengawal proses pemilu 2024 agar berjalan lancar sesuai dengan konstitusi negara. Apel ini juga ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa Kokam siap berkontribusi dalam menjaga kedaulatan negara dan mewujudkan masyarakat guyup rukun. Kokam akan mengerahkan seluruh kadernya untuk mengawal proses pemilu 2024, bekerja sama dengan aparat keamanan dan komponen bangsa lainnya untuk menjaga kondusivitas, persatuan, dan kesatuan bangsa. Apel Akbar Kokam ini juga akan diisi dengan berbagai kegiatan seperti pagelaran budaya dan orasi kebangsaan. Apel Akbar ini juga menjadi sarana untuk konsolidasi organisasi dan meningkatkan soliditas Kokam dalam menjalankan berbagai peran dan misinya. Sebanyak 380 personil gabungan diterjunkan untuk mengamankan Apel Akbar Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah ini. Polresta Solo bekerja sama dengan unsur lainnya seperti TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan unsur-unsur lain dalam pengamanan Apel Akbar Kokam yang diselenggarakan di Stadion Manahan. Acara Apel Akbar Kokam diikuti 25.000 anggota Kokam. Karenanya pengamanan pun juga melibatkan banyak personel. Berdasarkan laporan dari rekan kami di lokasi, anggota Kokam mulai berdatangan ke kawasan stadion sejak siang hari tadi. Kita harus menempatkan diri sebagai begini. Oh iya, Mas konfirmasi dulu yang udah
Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini sudah ada rekan Riki Harahap dan juru kamera Albert Sumilat di Stadion Manahan Solo. Riki, bagaimana persiapan apel akbar Kokam Pemuda Muhammadiyah saat ini? Riki. Riki, seperti apa persiapan apel akbar Kokam Pemuda Muhammadiyah saat ini? Kini di Stadion Manahan Solo ini tampaknya sebentar lagi proses apel akbar Kokam ini akan segera dimulai. Dari pantauan kami sejumlah tokoh ini sudah mulai hadir, dari Presiden Joko Widodo, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tadi disambut oleh para pengurus dari Kokam dan juga sudah tiba di Stadion Manahan Solo. Yang saat ini sedang berlangsung adalah prosesi menjelang apel akbar. Kalau bisa kami di layar kaca Anda saat ini adalah anggota Kokam saat ini sedang menunggu kedatangan dari Presiden Joko Widodo, kemudian pengurus pusat maupun dari Panglima Tinggi Kokam untuk nantinya bisa memberikan sambutan dalam apel akbar kali ini. Tadinya memang proses acara apel akbar ini sudah dimulai, rangkaian acaranya sejak pukul 14.30 tadi, dimulai dengan acara-acara hiburan seperti penampilan dari marching band, kemudian juga paduan suara, dan juga ada penampilan-penampilan tari reog Ponorogo dan juga paduan suara. Bisa kami informasikan juga, Stefani dan juga pemirsa, bahwa yang hadir dalam acara apel akbar kali ini diperkirakan jumlahnya dari informasi yang kami terima sekitar 25.000 orang yang mengikuti apel ini. Tidak hanya berasal dari organisasi Kokam saja, tetapi juga berasal dari beberapa organisasi kemuhammadiyahan lainnya seperti Ikatan Pelajar Muhammadiyah IPM, ada juga dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM, maupun juga dari Tapak Suci, Hizbul Waton, dan beberapa organisasi lainnya. Kalau untuk pengamanan, memang tadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, seluruh area di Stadion Manahan Solo ini sudah disterilkan oleh Pas Pampres begitu untuk memberikan untuk menjaga keamanan dan juga kenyamanan ketika mengikuti apel ini. Sementara dari informasi yang kami terima selama pagelaran apel akbar ini, total ada sekitar 380 personel gabungan dari TNI, Polri, dan juga Satpol PP maupun organisasi lainnya untuk bisa mengamankan jalannya apel ini. Kemudian juga tidak hanya dari tim gabungan saja, ada juga beberapa maksud kami personel keamanan dari internal Kokam, jumlahnya sekitar 300 personel keamanan dari internal Kokam. Bisa kami informasikan juga, Stefani, nantinya ketika Presiden Joko Widodo dan juga rombongan ini hadir di acara apel akbar ini, nantinya akan dimulai terlebih dahulu oleh sambutan yang akan disampaikan, sambutan juga dan orasi kebangsaan dengan nada persatuan dan kesatuan yang akan disampaikan oleh Panglima Tinggi Kokam, yakni Zulfikar Ahmad Tawala. Kemudian nanti akan ada sambutan juga dari pimpinan pusat Muhammadiyah, dan juga nantinya akan ada sambutan dari Presiden Joko Widodo. Setelah nantinya Presiden Joko Widodo memberikan sambutan, barulah nantinya Presiden Joko Widodo akan melakukan inspeksi barisan. Jadi nanti Presiden Joko Widodo akan turun ke lapangan untuk bisa melakukan inspeksi barisan yang sudah dilakukan oleh anggota Kokam ini. Stefani. Riki, pukul berapa rencananya Presiden akan membuka apel akbar ini? Ya, kalau bisa kami gambarkan, Stefani, di sore hari ini memang cuaca cukup terik begitu, tetapi memang tidak menyurutkan antusias dari masyarakat, dari warga Muhammadiyah, simpatisan, kader, dan juga para pengurus organisasi kemuhammadiyahan lainnya untuk bisa mengikuti jalannya apel akbar ini. Dan juga kami lihat tidak hanya orang tua begitu ya, ada anak kecil juga, ada pelajar. Jadi memang apel akbar yang dilakukan di Stadion Manahan Solo ini memang diikuti oleh lintas usia dan juga lintas generasi untuk bisa mengikuti prosesi jalannya apel akbar nanti. Tetapi yang jelas dalam apel akbar ini intinya adalah ini sebagai wujud komitmen dari Kokam
dan juga Muhammadiyah tentunya dan pemuda Muhammadiyah untuk bisa menjaga dan juga mengawal pemilu damai. Kami juga tadi sempat berbincang ketika di pagi hari ketika proses geladi kepada Panglima Tinggi Kokam sekaligus Ketua Pemuda Muhammadiyah Zulfikar Ahmad Tawalah yang menyebut bahwa memang ini wujud komitmen dari Kokam untuk bisa menjaga pemilu secara damai. Tetapi ketika kami tanyakan sebenarnya kemana arah politik begitu ya, arah dukungan politik dan juga arah dukungan politik pemuda Muhammadiyah dan juga Kokam di Pilpres 2024. Dengan tegas tadi Zulfikar Ahmad menjelaskan bahwa arah politik kita adalah narasinya kebangsaan, politik kebangsaan yang menegaskan bahwa Kokam dan juga pemuda Muhammadiyah ini bersikap netral dan tidak memihak kepada paslon tertentu. Sehingga memang tadi juga disampaikan oleh Zulfikar bahwa momen apel akbar ini yang diikuti banyak sekali oleh masyarakat, oleh Muhammadiyah begitu, ini juga diharapkan nantinya bisa menjadi momentum untuk bisa mengajak anak bangsa yang lain untuk bisa mengikuti dan juga untuk bisa mengamankan jalannya proses pemilu di 2024 mendatang. Sepertinya kalau bisa kami infokan di belakang saya saat ini memang dari pasukan Kokam sudah standby untuk mengikuti bagaimana jalannya apel akbar ini, tetapi ini masih menunggu jalannya ataupun kehadiran dari Presiden Republik Indonesia maupun pengurus pusat Muhammadiyah, jajaran menteri maupun tokoh-tokoh nasional lainnya. Tetapi dari informasi yang kami terima, yang sudah tiba adalah Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, dan Presiden Joko Widodo, dan ini masih menunggu setidaknya mungkin kalau sesuai dengan rundown yang kami terima, nantinya Presiden Joko Widodo akan langsung memberikan sambutan ataupun acara apel akbar ini akan dimulai sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Berarti sekarang sekitar 8 menit lagi, Stefani, rencananya apel akbar ini akan dimulai. Stefani, kembali ke studio. Ya, Ricky, rencananya akan dimulai pukul 4 sampai pukul berapa apel akbar ini akan berlangsung? Jam berapa acara berlangsung? Ya, kalau dari informasi yang kami terima, Stefani, kalau untuk acara keseluruhan, memang ini sudah dimulai sejak tadi, sejak pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, dan nantinya acara keseluruhan, baik itu acara pembuka maupun acara inti, nanti akan selesai pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat kurang lebih begitu untuk acaranya sendiri. Dan acara intinya memang kita nanti akan menunggu bagaimana sambutan dari Presiden Joko Widodo, kemudian juga nanti akan ada orasi kebangsaan dengan nada persatuan dan kesatuan, serta nantinya akan ada inspeksi barisan yang akan juga diikuti oleh Presiden Joko Widodo. Sementara itu kalau untuk suasana yang bisa kami gambarkan sejak kami mengikuti jalannya apel akbar ini dari pagi hingga sore hari, memang di sekitaran Stadion Manahan Solo ini sudah mulai ramai sekali oleh masyarakat yang ingin mengikuti jalannya apel akbar ini. Ya, Stefani, kalau bisa kami gambarkan memang saat ini sepertinya acara sudah akan segera dimulai. Berdasarkan informasi yang kami terima, sepertinya memang ini hanya tinggal menunggu saja kedatangan dari Presiden Joko Widodo dan seluruh pasukan, baik itu yang berada di tribun maupun yang ada di lapangan ini sudah bersiap untuk mengikuti jalannya apel. Untuk sementara demikian, Stefani, kita akan mengikuti bagaimana jalannya apel akbar ini. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Ricky Harahap dan juru kamera Albert Subilat melaporkan langsung dari Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Nah, pemirsa, kita kembali saksikan suasana terkini di Stadion Manahan Solo jelang dimulainya apel akbar Kokam Pemuda Muhammadiyah. Berdasarkan informasi dari rekan kami yang berada di lokasi, acara akan dimulai tepat pukul 16.00, di mana Presiden Joko Widodo saat ini sudah hadir di Stadion Manahan, namun belum memasuki lokasi acara. Nantinya acara akan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian juga akan ada laporan dan instruksi Panglima Tinggi Kokam, Zulfikar Ahmad Tawalah. Kemudian akan ada sambutan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haidar Nasir.
Dan sebelum Presiden Joko Widodo memberikan amanatnya juga akan ada atraksi kokam, diantaranya demo jurus dan demo keterampilan bela diri. Presiden Joko Widodo dijadwalkan untuk memberikan amanatnya pada pukul 16.50 dan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan oleh Presiden Joko Widodo. Seperti yang disampaikan oleh rekan kami di lokasi, Joko Widodo, kemudian Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, serta sejumlah pengurus pusat Muhammadiyah juga sudah tiba di lokasi. Apel Akbar Kokam digelar guna menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia, terutama menjelang pemilu 2024 mendatang. Hal ini disampaikan oleh Panglima Tinggi Kokam Zulfikar Ahmad Tawala. Menurutnya, apel akbar ini merupakan momentum penting bagi Kokam dalam menunjukkan komitmen menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tiba di tempat acara. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu Sang Surya.
Pos Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah beserta jajarannya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah beserta jajarannya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Wali Kota Surakarta beserta jajarannya, Bapak Ibu Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah dari tingkat pusat sampai ranting dan ortom seluruh Indonesia, serta hadirin dan tamu undangan yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang di Stadion Manahan Surakarta, Rabu 20 September 2023 dalam rangka acara Apel Akbar Kokam Pemuda Muhammadiyah 2023 dengan tema Kesiapsiagaan menyambut Pemilu 2024 untuk Indonesia Maju. Kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan juga rahmahnya sehingga kita dapat bersilaturahmi pada kesempatan kali ini. Hadirin, marilah acara kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 147 hingga 149 oleh Saudara Wildan Zulfikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin taburan yang berbahagia. Selanjutnya, laporan Panglima Tinggi Kokam, Saudara Zulfikar Ahmad Tawala. Bismillahirrahmanirrahim. Nampaknya penting kita untuk menyatukan frekuensi. Bagaimana pasukan Kokam? Are you ready? Are you ready? Kokam Jackson. 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 Kokam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa ashkuru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Thumma ja'alna ummatan Muhammad wa hadana ila siratil azizil hamid.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, seorang the history maker. Pekan lalu beliau hadir di Stadion Manahan Solo ini menjadi saksi sejarah lolosnya Timnas Indonesia U23 pada putaran final Piala AFC. Dan kali ini, hari ini, sore hari ini, beliau hadir bersama kita pun menjadi saksi sejarah apel akbar Kokam Indonesia terbesar sepanjang sejarah. Yang terhormat Ayahanda Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Mukti. Beliau juga adalah mantan Panglima Tinggi Kokam. Setiap pekan Prof. Mukti dan Pak Haidar ini juga berkeliling Indonesia, Pak Presiden, untuk meresmikan infrastruktur. Beliau mengikuti prinsip kerja dari Bapak Presiden. Hanya saja beliau kalah karena tidak meresmikan kereta cepat, jalan tol, dan bendungan. Yang terhormat Bapak Menteri Koordinator Pembangunan Sumber Daya Manusia, Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi, satu dari sedikit warga Muhammadiyah yang paripurna sebagai kader bangsa. Beliau sudah 2 kali menjabat sebagai Menteri, Pak Presiden. Pernah sebagai Menteri Pendidikan, kemudian lanjut sebagai Menteri Menko PMK. Sisa 3 jabatan tertinggi yang beliau tidak pernah merasakan. Pertama Wapres, dan yang kedua Presiden. Tapi kalau keduanya ini lepas, masih ada satu harapan, yaitu sebagai purnawirawan menteri. Yang berikut, kepada yang kami muliakan, Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Tahun 1966, Pak Kapolri mohon izin, setahun setelah berdiri Kokam, dan itu menjadi tahun-tahun yang paling membanggakan dalam sejarah Kokam. Ada satu foto dalam sejarah yang pertama sekali dirilis, itu adalah foto pengukuhan pasukan Kokam dan dilaksanakan di kantor polisi. Mungkin Pak Kapolri dan Pak Kasum seperti berada di tengah-tengah pasukan sendiri. Beliau sangar, gagah, makanya tak ada salahnya pasukan Kokam juga sering dianggap sebagai adik kandung dari TNI Polri. Namun demikian, sebagai calon menantu idaman kita tetap nomor 4 di bawah PNS, di bawah TNI, di bawah polisi. Yang berikut, abangda kami, Menteri BPN ATR. Oh, mohon maaf, salah, tapi kesalahan ini sekaligus doa. Kepada abanda kami, Wamen ATR BPR, Bang Raja Juli Antoni. Ada pantun buat Pak Wamen. Tumbuh indah bunga melati
kecil berani si cabai rawit, Bang Tony, dekat di mata, dekat di hati, namun program belum ada yang konkret. Yang berikut, sahabat kami, Wali Kota Solo, Mas Gibran Raka Buming Raka. First impression ketemu dengan Mas Gibran ini, saya serasa ada rasa malu di dada. Betapa tidak, beliau seorang wali kota hanya dikawal oleh 1 orang. Sementara saya dikawal oleh 5 orang yang kita sebut dengan Paspamtum, pasukan pengaman ketua umum. Mas Gibran, mohon izin, arisan sejarah sedang mengarah kepada pemuda Indonesia yang hari ini disebut sebagai bonus demografi. Mas Gibran bukan saja Mayor of Solo, Mas Gibran adalah Youth Ambassador of Indonesia, Duta Pemuda Indonesia yang akan dipotret oleh masyarakat. In saluhat saluha kullu, in fasadat fasada kullu. Kalau kinerja Mas Gibran bagus dan brilian, itu akan dipotret oleh masyarakat dan sekaligus menjadi bagian kabar gembira bagi kami generasi muda untuk dipercaya oleh masyarakat luas ke depannya nanti. Yang terhormat Bapak Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah, wabil khusus Bapak Rektor UMS, terima kasih atas supportnya. Ayahanda pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Kiai Tafsir, Bapak Ibu pimpinan amal usaha Muhammadiyah, keluarga besar Muhammadiyah, hadirin, para undangan, serta yang saya banggakan, yang saya sangat muliakan, kader Kokam seluruh Indonesia, baik yang hadir di Manahan ataupun yang menyaksikan via media sosial. Di hadapan Bapak Presiden, sedang berkumpul Sudirman-Sudirman muda. Pasukan Kokam berdiri gagah dalam balutan seragam baret merahnya. Baret merah ini, Bapak Presiden, adalah azimat sejarah yang kala itu disematkan langsung oleh Komandan RPKAD yang kemudian di belakang hari kita kenal dengan sebutan Kopassus. Hal tersebut sebagai sebuah penanda akan jati diri Kokam yang selalu hadir menjaga merah putih dari gangguan yang akan memudarkan kilaunya. 10 hari dari sekarang, tepatnya 1 Oktober 2023, kami Kokam Indonesia akan merayakan hari lahir Milad Kokam yang ke-58 tahun. 58 tahun ini bukanlah angka bilangan belaka. Itu adalah gambaran totalitas pengabdian Kokam kepada Indonesia. Kesemua pasukan yang berdiri di hadapan Bapak Presiden ini terbagi dalam 6 unit fungsional. Yang pertama kami sebut sebagai PAS RGC, Pasukan Regu Gerak Cepat. Yang kedua adalah PAS PKT, Pasukan Perhubungan Komunikasi dan Transportasi. Yang ketiga adalah PAS Bulan Sabit Merah, Pasukan Bulan Sabit Merah, Pasukan Infar, dan Pasukan SAR, serta Pasukan Provos dan Satuan Pengamanan. Dari 6 unit fungsional ini, ada satu lagi Pak Presiden yang menjadi unit utama. Namanya PAS-TRI, Pasukan Suami-Suami Takut Istri. Pokoknya Pak, kalau istri di rumah sudah memanggil, gunung kan kudaki, lautan kan kuselami, pendek kata 5 menit sudah harus sampai ke rumah. Seluruh unit fungsional ini
kami telah bekali dengan tarbiyatun nafsi, sebuah pendidikan jiwa, agar selalu tawaddu, rendah hati, selalu tabsyir, selalu bergembira, dan jundun amin, menjadi pasukan yang setia, setia kepada pasangannya, setia kepada kawannya, dan setia kepada bangsanya. Yang berikut Bapak Presiden, mereka juga kami bekali dengan personal leadership and warrior, sebuah pendidikan kepemimpinan dan keprajuritan, agar selalu senantiasa menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan universal, memegang prinsip netralitas dan juga fleksibilitas. Hal ini sejalan dengan falsafah kesatria Jawa yang juga sering diajarkan oleh Bapak Kapolri, bahwa kokam itu harus nyawiji, greget, sengguh, dan oramingkuh. Kokam itu harus punya tekad, punya semangat, punya percaya diri yang kuat, dan yang utama, tidak pernah meninggalkan tanggung jawab dan tugas. Keempat hal inilah yang membuat mereka selalu siap sedia, hadir menjaga keberagaman, menjaga NKRI, menjaga kebinekaan, dan menjaga Pancasila dan Islam, agar selalu berada dalam satu tarikan nafas kehidupan. Bapak Presiden, Ayahanda, dan pasukan kokam yang saya hormati, berkumpulnya kita hari ini tidak semata parade baris berbaris. Lebih dari itu, ini merupakan sebuah parade kebersamaan, parade solidaritas. Yang kedua, ini juga merupakan sebuah tajdidul iltizam, sebuah pembaruan komitmen. Komitmen akan kemandirian kokam yang terus-menerus siap siaga untuk membangun bangsa ini. Kenapa kami memilih Solo? Bukan Pak Presiden karena Solo ini adalah kotanya Pak Presiden, bukan. Bukan juga karena Solo ini memiliki wali kota muda yang mendunia, bukan. Bukan hanya itu. Tetapi di Solo ini kami menemukan adanya spirit 4 pilar pemuda negarawan. Kota yang maju namun tetap memegang erat nilai-nilai tradisional dan keagamaan. Solo adalah representasi dari perpaduan tradisi dan modernitas. Bahkan Solo Raya ini Pak Presiden sering menjadi percontohan soliditas dan persatuan bagi warga Muhammadiyah se-Indonesia. Yang kedua, Solo adalah kota yang menjadi saksi sejarah lahirnya sebuah dokumen yang kami sebut Risalah Islam Berkemajuan, yang merupakan narasi ideologis persyarikatan Muhammadiyah sejak era Kiai Haji Ahmad Dahlan hingga era Profesor Kiai Haji Haidar Nasir. Oleh karena itu, dalam momen bersejarah ini, sebagai Panglima Tinggi Kokam, saya ingin menyampaikan instruksi kepada pasukan Kokam dalam hal kesiapsiagaan kita mengawal pemilu 2024. Olehnya itu, saya minta kepada Inspektur Upacara untuk menyiapkan pasukan. Yang pertama, senantiasa menjaga kekompakan, persaudaraan di segenap penjuru tanah air. Yang kedua, menjaga netralitas dalam pemilu 2024. Yang ketiga, siap mengawal pemilu 2024 agar berjalan damai dan teduh. 3. Melibatkan diri secara aktif dalam upaya menjaga keberagaman dan persatuan nasional. 4. Berpedoman pada khittah, kepribadian, dan kebijakan Muhammadiyah. Yang 5. Siap, siaga, dan sedia melawan semua bentuk politik identitas dan hoaks yang bisa menimbulkan polarisasi dan misinformasi di masyarakat. Dan yang 6,
tegak lurus kepada pimpinan. Kokam, are you ready? Kokam dan Pemuda Muhammadiyah harus jadi problem solver atas masalah bangsa. Jangan jadi masalah, apalagi membuat masalah. Kalau ada masalah, harus ikut memberi solusi. Masalah tidak untuk terus dipermasalahkan, tapi diselesaikan, apalagi diawetkan dan dipolitisasi. Terakhir, kurang lebih 2 bulan belakangan ini, kami membaca dan menonton di berbagai media bagaimana pemimpin-pemimpin tinggi negara di dunia mengapresiasi dan memuji Bapak Presiden Joko Widodo. Indonesia saat ini sudah dipandang setara dengan negara-negara maju di dunia. Maka olehnya itu mohon izin, di momen berharga ini, saya Zulfikar Ahmad Tawallah, kader Muhammadiyah yang berasal dari sebuah kampung kecil bernama Limbung, Kabupaten Goa di Sulawesi Selatan, mewakili kader Kokam dan kader Pemuda Muhammadiyah se-Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jokowi karena telah menjadi presidennya Pace-Mace di Papua, menjadi presidennya Ulun dan Pian orang Kalimantan, menjadi presidennya Kitorang Sulawesi dan Maluku, menjadi presidennya Datu dan Nini Mama orang Sumatera, menjadi presidennya Akang, Mas dan Mbak-mbaknya orang Jawa, menjadi presidennya Bli dan Ge, Ina dan Ama orang Bali dan Nusa Tenggara. Terima kasih Pak Presiden atas pengabdiannya telah menjadi presiden bagi seluruh anak bangsa Indonesia. Dan untuk pasukan Kokam saya berpesan, bijiddin la bijaddin kulla majdi, fahal jaddun bila jiddin bimujdi. Kemuliaan itu diraih dengan kerja keras dan kesungguhan. Fastabiqul khairat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Abdul Mukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda, amma ba'd. Yang mulia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Yang terhormat para menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang terhormat Bapak Kapolri beserta seluruh jajaran, Bapak Panglima TNI. Yang kami hormati sahabat-sahabat dan jajaran pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang kami hormati Bapak PJ Gubernur Jawa Tengah dan seluruh jajaran Forkopimda Jawa Tengah, yang saya hormati Mas Wali Kota Surakarta beserta seluruh jajaran Forkopimda Surakarta, yang saya hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah dan pimpinan wilayah Aisyah Jawa Tengah, bapak-bapak dan ibu-ibu pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah Solo Raya, Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta,
yang saya banggakan, Saudara Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah beserta seluruh jajarannya, Ketua Umum Angkatan Muda Muhammadiyah tingkat pusat, dan juga yang saya cintai, saya banggakan, seluruh Kokam Pemuda Muhammadiyah dan keluarga besar Muhammadiyah di Kota Surakarta dan sekitarnya. Kalau tadi Saudara Zulfikar Ahmad Tawalla menyampaikan yel-yel dengan sangat lantang karena dia masih Panglima tertinggi Kokam. Kalau saya sudah pelan-pelan karena sudah purnawirawan. Karena itu maka saya ingin mengajak kepada saudara-saudara Kokam Pemuda Muhammadiyah untuk bersama-sama yel-yel dulu. Tentu yel-yel ala purnawirawan Kokam. Kalau saya mengucapkan Indonesia, saudara jawab jaya dengan kepalan tangan. Kalau saya mengucapkan Islam, saudara jawab dengan kepalan tangan mencerahkan. Kalau saya mengucap Muhammadiyah, saudara jawab dengan berkemajuan. Dan kalau saya menyebut Kokam, saudara jawab dengan perkasa. Mudah-mudahan saudara-saudara hafal di luar kepala. Kita mulai. Indonesia jaya. Islam mencerahkan. Muhammadiyah, Kokam, Kokam, Kokam. Alhamdulillah, sisa-sisa purnawiranya masih ada. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah karena atas rahmat, nikmat dan taufiknya kita sekalian dapat bersama-sama berkumpul dalam acara apel Kokam yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Yang kedua, izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo yang berkenan hadir bersama-sama dengan kita di tengah padatnya acara-acara dan tugas negara. Ini menunjukkan betapa Pak Presiden memiliki kedekatan dan memiliki kepedulian terhadap Muhammadiyah, wabil khusus kepada pemuda Muhammadiyah. Yang kedua, Pak Presiden, izinkan saya menyampaikan salam dari Pak Ketua Umum, Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir, yang pada kesempatan ini tidak bisa bersama-sama dengan kita karena alasan kesehatan. Kita doakan semoga beliau senantiasa sehat walafiat. Yang ketiga, menyambung yang disampaikan oleh Saudara Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah tentang pentingnya persatuan dan pentingnya kita bersama-sama menjaga persatuan itu dalam tahun-tahun politik yang penuh dengan dinamika dan berbagai tantangannya. Kita melihat suasana politik memang semakin hangat, tetapi tentu saja kita semua yakin sebagai bangsa yang besar dan bangsa yang telah berkomitmen untuk memilih demokrasi sebagai sistem politik yang paling mungkin di tanah air kita ini, kita akan melaluinya dengan sukses dan kita akan melaluinya dengan kebersamaan dan dengan persatuan. Karena itu, seperti barisan yang sangat teratur dari Kokam, organ penting pemuda Muhammadiyah, tentu saja kita harus senantiasa merapatkan barisan, memperkuat persatuan untuk kejayaan bangsa dan negara. Rapatnya barisan di apel Kokam ini haruslah menjadi bagian dari rapatnya persatuan bangsa, di mana kita harus saling bekerja sama untuk
kejayaan bangsa, untuk kejayaan umat, dan untuk kesejahteraan kita semua. Saya ingin mengingatkan kembali firman Allah di dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanum marsus. Saya tidak perlu terjemahkan itu karena saya yakin Kokam sudah hafal semua di luar kepala. Kalau ada yang belum hafal, silahkan bertanya kepada Zulfikar Ahmad Tawalla. Dalam rangka kita menjaga persatuan itu, tentu saja kita harus tetap memelihara keberagaman. Ada 3 prinsip agar kita senantiasa bersatu sebagai bangsa. Yang pertama, kita harus senantiasa memiliki sikap rendah hati, lapang dada, dan tepo seliro. Inilah yang tadi disampaikan dan saya ikuti dari lirik Mars Kokam, betapa pentingnya kita ini memiliki kekuatan, dan kekuatan itu adalah kekuatan hati, kekuatan nurani, dan inilah yang senantiasa menjadi kunci untuk kita sebagai bangsa tetap bisa bersatu. Yang kedua, persatuan bisa kita capai dan kita perkokoh dengan senantiasa bermusyawarah. Quran mengingatkan kita wa amruhum syura bainahum. Dalam falsafah Solo, falsafah Jawa disebut ono rembuk dirembuk. Dan tadi saya melihat saudara Zulfikar sudah mulai mahir berbagai macam falsafah Jawa walaupun diucapkan dengan logat Sulawesi Selatan. Ono rembuk dirembuk. Ada masalah kita bicarakan bersama-sama, dan inilah kunci untuk kita bisa bersatu, bermusyawarah menyelesaikan masalah. Itulah yang juga menjadi bagian dari jati diri dan kebudayaan luhur bangsa Indonesia. Yang ketiga, marilah kita bersama-sama mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kepentingan golongan. Kita tidak akan bisa bersatu kalau personal interest, keinginan-keinginan pribadi itu melampaui hasrat besar yang menuntut kita semuanya untuk bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Karena itu maka mudah-mudahan apel Kokam ini tidak sekedar menjadi peristiwa baris berbaris belaka, tetapi menjadi bagian dari tekad kita bersama untuk memperkuat persatuan bangsa, untuk merajut ukhuwah demi kejayaan bangsa dan negara. Selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk berkenan menyampaikan amanah, berkenan menyampaikan tausiah kepada Kokam Pemuda Muhammadiyah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan, dan tutur kata yang tidak berkenan. Kalau tadi saudara Zulfikar berpantun tentang saudara Raja Juli Antoni, saya berpantun ala Cak Lontong, Pak Presiden. Pantun saya burung emprit, burung nuri. Itulah nama-nama burung. Mohon pamit undur diri, lain kali kita sambung. Saya tutup dengan ikhtitam Pemuda Muhammadiyah yang Pak Kapolri juga hafal di luar kepala. Pak Presiden juga hafal di luar kepala. Ikhtitam Pemuda Muhammadiyah adalah fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah untuk menjadi yang terbaik. Indonesia, Islam, Muhammadiyah, Kokam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan yang disampaikan oleh beliau Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Abdul Mukti. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang saya hormati para Menko dan Menteri, Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kapolri, Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Wali Kota Solo, yang saya hormati Sekretaris Umum PP Muhammadiyah beserta seluruh jajaran pimpinan Muhammadiyah, beserta Aisyah, yang saya hormati Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah beserta seluruh jajaran, yang saya hormati Rektor UMS dan PWM Jawa Tengah, yang saya hormati Ketua Kokam dan SAR, kader Kokam se-Indonesia, beserta keluarga besar PP Muhammadiyah dan Aisyah, hadirin hadirat yang saya hormati. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PP Pemuda Muhammadiyah dan Kokam Muhammadiyah atas kontribusi aktif dan kepeduliannya dalam membantu masyarakat. Inilah yang menurut saya membuat Muhammadiyah makin dicintai rakyat, makin dicintai oleh masyarakat. Karena budaya saling membantu, saling peduli adalah nilai luhur anugerah Allah SWT yang memampukan Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dan bisa diselesaikan dengan baik, sehingga alhamdulillah Indonesia termasuk satu dari sedikit negara yang mampu bertahan ekonominya dan bahkan bertumbuh di tengah beratnya tantangan yang dihadapi dunia. Momentum baik ini harus terus kita jaga bersama-sama, apalagi kita akan menghadapi agenda besar pemilu serentak di tahun 2024 tahun depan. Memang berdasarkan pengalaman kita mengadakan pemilu langsung 5 kali pemilu, saya meyakini bangsa kita telah dewasa dalam berdemokrasi, tapi juga kita tidak bisa pungkiri potensi risiko akan tetap ada. Potensi ketegangan juga akan tetap ada. Dan disinilah peran dan kontribusi organisasi sukarelawan, organisasi pemuda seperti Kokam Muhammadiyah sangat diperlukan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, masyarakat tidak boleh terbelah karena pemilu. Kedamaian juga tidak boleh koyak karena pemilu. Dan lompatan bangsa ini menuju kemajuan juga tidak boleh terhalang hanya karena perebutan kekuasaan. Dalam demokrasi, perbedaan pilihan itu wajar. Beda pilihan itu wajar. Menang dan kalah itu juga wajar. Adu argumentasi, adu argumen itu juga wajar. Yang penting dan paling utama, persatuan, kesatuan kita harus tetap kita jaga bersama-sama. Hadirin yang saya hormati,
saya tidak pernah bosan menyampaikan bahwa tantangan ke depan sangatlah tidak mudah. Tapi tantangan tersebut bisa kita jadikan peluang bagi bangsa ini untuk melompat maju, asalkan ada konsistensi dan keberlanjutan dari apa yang sudah berjalan, dari apa yang sudah kita lakukan. Jangan sampai saat ganti pemimpin, ganti visi, ganti orientasi, sehingga kita harus mulai semuanya dari awal lagi. Sudah SD, sudah SMP, sudah SMA, ganti pemimpin, ganti visi lagi, sehingga mulai lagi dari SD, SMP, SMA, universitas, ganti pemimpin, balik lagi, kita harus mulai dari SD lagi. Kapan kita S1, S2, S3, dan seterusnya. Bangsa ini butuh pemimpin yang konsisten. Saya ulang, bangsa ini butuh pemimpin yang konsisten, yang berani mengambil keputusan, berani mengambil risiko, dan berani berhadapan dengan siapapun dan dengan negara manapun untuk kepentingan negara dan bangsa. Bangsa ini butuh pemimpin yang mempersatukan, yang melayani rakyat, yang mampu bekerja makro, mampu bekerja mikro, dan mampu bekerja detail. Karena saat ini tidak mungkin kita hanya berpikiran makro saja. Mikronya harus dilihat, mikro dilihat, detailnya harus dicek lagi. Oleh sebab itu, saya mengharapkan dukungan keluarga besar Muhammadiyah untuk menjaga pemilu yang damai dan menjaga keberlanjutan pembangunan untuk Indonesia maju yang kita cita-citakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kokam, are you ready? Kokam. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita saksikan persembahan atraksi Kokam Pemuda Muhammadiyah yang akan menampilkan pasukan baris berbaris, demo jurus, demo keterampilan bela diri. Tegak, maju, jalan. Berhenti. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Periksa latihan. Siap. Mulai. Terimalah salam dari kami. Selamat sore. Persiapan formasi. Siap. Laksanakan. Kami, pemuda Indonesia,
siap berjuang menyatukan bangsa Indonesia. Berjuang dengan segala kemampuan yang kita miliki demi menyatukan kekuatan bangsa Indonesia. Wahai para pemuda Indonesia, siapkan mentalmu, kekuatanmu, dan semua yang kamu miliki demi negeri kita tercinta. Wahai para pemuda Indonesia, kabar semangat terus membara, menyulut asa untuk bela negara, berkorban jiwa serta raga untuk membela tanah air tercinta. Jiwamu demi sang bangsa, rela kau pertaruhkan nyawamu. Maut yang menghadang di medan tempur, engkau bilang itu hanyalah hiburan. Harimau yang berwarna merah membara, pembunuhan, pembantaian yang dihiasi bunga api, mengalirkan sungai darah di hadapanmu, mengalir di tubuhmu tanpa bisa meruntuhkan benteng semangat juangmu.
tanpa penghormatan. Bubar! Jalan! Sekali lagi kita berikan aplaus yang paling meriah untuk atraksi Kokam Pemuda Muhammadiyah. Dan hadirin tamu yang kami hormati, selanjutnya sesi foto bersama dengan pasukan Kokam. Kami mohonkan kepada beliau Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, didampingi oleh beliau Menko PMK, Bapak Kapolri, Sekretaris Umum, dan juga Panglima Tinggi Kokam untuk bisa menuju ke pasukan untuk bisa mengabadikan momen berfoto bersama dengan pasukan Kokam yang saat ini sudah bersedia.
Selanjutnya, sesi foto bersama. Silakan teman-teman dokumentasi untuk bisa mengambil posisi, untuk bisa mengabadikan momen indah dalam Apel Akbar Kokam Pemuda Muhammadiyah 2023. Akan kami hitung, akan kami bantu 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sesi foto bersama selesai. Terima kasih. Ini telur aja kebanyakan Bapak. Oh, ini yang banyak telur. Iya, telur aja. Siap. Siap banyak Bapak. Siap. Iya, Pak. Mau nigit Bapak. Siap Bapak. Siap. Ya, pemirsa, baru saja kita saksikan Apel Akbar Kokam Pemuda Muhammadiyah. Saat ini Presiden Joko Widodo tengah menyapa dan sekaligus memeriksa pasukan Kokam yang masih berlokasi di Stadion Manahan Solo. Sebelumnya dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan terima kasih kepada PP Pemuda Muhammadiyah dan Kokam Muhammadiyah yang dinilainya telah berkontribusi aktif dan peduli dalam membantu masyarakat. Presiden Joko Widodo juga kembali memberikan pesan terkait jelang pemilu 2024. Menurutnya, meskipun saat ini ia yakin Indonesia telah dewasa dalam berdemokrasi, namun potensi resiko tetap ada, potensi ketegangan akan tetap ada, sehingga tentunya peran dan kontribusi organisasi sukarelawan serta organisasi pemuda seperti Kokam Muhammadiyah. Demikianlah rangkaian acara Apel Akbar Kokam Pemuda Muhammadiyah 2023. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Ya, pemirsa, saat ini Apel Akbar Kokam Pemuda Muhammadiyah telah selesai dilaksanakan. Dan sesaat lagi Presiden Joko Widodo
akan meninggalkan lokasi acara di Stadion Manahan Solo. Sebelumnya dalam pidatonya Presiden Joko Widodo meminta kontribusi dan peran organisasi pemuda seperti salah satunya Kokam Muhammadiyah dalam menjaga persatuan dan kesatuan jelang pemilu 2024. Presiden Joko Widodo menegaskan dalam demokrasi perbedaan pilihan adalah hal yang wajar. Menang dan kalah adalah hal yang wajar. Adu argumentasi juga hal yang wajar terjadi. Presiden menekankan yang paling utama, persatuan dan kesatuan harus tetap dijaga bersama. Dalam pidatonya tadi, Presiden Joko Widodo juga kembali menyampaikan kriteria pemimpin bagi bangsa Indonesia di masa depan. Menurut Jokowi, bangsa Indonesia butuh pemimpin yang konsisten, berani mengambil keputusan, berani mengambil resiko, dan berani berhadapan dengan siapapun dan dengan negara manapun untuk kepentingan bangsa dan negara. Selain Presiden Joko Widodo, tadi juga tampak hadir Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Menko PMK Muhadjir Effendi, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan juga Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Muti, serta Panglima Tinggi Kokam sekaligus Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Zulfikar Ahmad Tawala. Di akhir amanatnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan harapannya akan dukungan besar keluarga Muhammadiyah untuk menjaga pemilu yang damai serta menjaga keberlanjutan pembangunan untuk Indonesia maju. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, apel akbar Kokam Pemuda Muhammadiyah baru saja selesai dilaksanakan dan Presiden Joko Widodo saat ini tengah meninggalkan Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah yang menjadi lokasi acara. Dan untuk mengetahui suasana terkini di sana pasca apel akbar selesai digelar, kita akan segera bergabung dengan jurnalis B-Universe Ricky Harahap di sana. Selamat sore, Ricky. Bagaimana suasana di sana pasca apel akbar Kokam Pemuda Muhammadiyah selesai digelar? Stefani dan juga pemirsa, acara apel akbarnya sudah selesai digelar. Presiden Joko Widodo pun beserta dengan rombongan sudah meninggalkan Stadion Manahan Solo. Saat ini sudah selesai proses pembubaran begitu oleh koordinator untuk bisa Kokam ini bisa untuk keluar menuju yang sudah dibutuhkan oleh tidak hanya beberapa organisasi Muhammadiyah lainnya yang berada di tribun Stadion Manahan Solo untuk meninggalkan Stadion Manahan Solo supaya semuanya bisa aman. Tadi selama proses itu kita menyanyi dulu. Memang disampaikan beberapa pesan. Apa tadi? Presiden Joko Widodo menyebut foto kepada Muhammadiyah, khususnya kepada pemuda Muhammadiyah, Kokam atas kontribusi aktif di tengah-tengah masyarakat. Hal ini pula lah tadi kata Jokowi yang membuat rasa cinta masyarakat. Muhammadiyah, kepada Kokam, kepada organisasi Muhammadiyah. Kokamnya dulu. Ya, secara umum. Kemudian tadi Jokowi juga sempat menyebut bahwa isu malam kemarin harus bisa dan harus bisa menjaga kesatuan dan persatuan yang ada. Presiden Joko Widodo juga katakan itu harus bisa konsisten. Pemimpin juga harus bisa mempersatukan dan harus bisa bekerja secara makro dan juga mikro. Presiden Joko Widodo juga berharap dan meminta Muhammadiyah untuk bisa menjaga 24 mendatang dan berbuat dalam sambutannya juga tadi mengucapkan kepada
Kokam juga organisasi dengan Muhammadiyah lainnya. Seringkali kalau ada posisi yang bisa kali. Oke, semua bisa. Baru kita foto bersama. Baik, Riki. Baik, terima kasih Riki Harahap melaporkan langsung dari Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, dalam pidatonya di Apel Akbar tadi, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan jelang pemilu 2024. Presiden juga meminta peran aktif dari pemuda Muhammadiyah untuk menjaga persatuan dan kesatuan dan kedamaian suasana kondusif jelang pemilu 2024. Dan pemirsa, berikut kami tayangkan kembali pidato Presiden Joko Widodo. Beserta Aisyah, yang saya hormati Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah beserta seluruh jajaran, yang saya hormati Rektor UMS dan PWM Jawa Tengah, yang saya hormati Ketua Kokam dan SAR, kader Kokam se-Indonesia, beserta keluarga besar PP Muhammadiyah dan Aisyah, hadirin hadirat yang saya hormati. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PP Pemuda Muhammadiyah dan Kokam Muhammadiyah atas kontribusi aktif dan kepeduliannya dalam membantu masyarakat. Inilah yang menurut saya membuat Muhammadiyah makin dicintai rakyat, makin dicintai oleh masyarakat. Karena budaya saling membantu, saling peduli adalah nilai luhur anugerah Allah SWT yang memampukan Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dan bisa diselesaikan dengan baik, sehingga alhamdulillah Indonesia termasuk satu dari sedikit negara yang mampu bertahan ekonominya dan bahkan bertumbuh di tengah beratnya tantangan-tantangan yang dihadapi dunia. Momentum baik ini harus terus kita jaga bersama-sama, apalagi kita akan menghadapi agenda besar pemilu serentak di tahun 2024 tahun depan. Memang berdasarkan pengalaman kita mengadakan pemilu langsung 5 kali pemilu, saya meyakini bangsa kita telah dewasa dalam berdemokrasi, tapi juga kita tidak bisa pungkiri potensi risiko akan tetap ada. Potensi ketegangan juga akan tetap ada. Dan disinilah peran dan kontribusi organisasi sukarelawan, organisasi pemuda seperti Kokam Muhammadiyah sangat diperlukan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, masyarakat tidak boleh terbelah karena pemilu. Kedamaian juga tidak boleh koyak karena pemilu. Dan lompatan bangsa ini menuju kemajuan juga tidak boleh terhalang hanya karena perebutan kekuasaan. Dalam demokrasi, perbedaan pilihan itu wajar. Beda pilihan itu wajar. Menang dan kalah itu argumentasi, adu argumen itu juga wajar. Yang penting dan paling utama, persatuan, kesatuan kita harus tetap kita jaga bersama-sama. Hadirin yang saya hormati, saya tidak pernah bosan menyampaikan bahwa tantangan ke depan sangatlah tidak mudah. Tapi tantangan tersebut bisa kita jadikan peluang bagi bangsa ini untuk melompat maju, asalkan
ada konsistensi dan keberlanjutan dari apa yang sudah berjalan, dari apa yang sudah kita lakukan. Jangan sampai saat ganti pemimpin, ganti visi, ganti orientasi, sehingga kita harus mulai semuanya dari awal lagi. Sudah SD, sudah SMP, sudah SMA, ganti pemimpin, ganti visi lagi, sehingga mulai lagi dari SD, SMP, SMA, universitas, ganti pemimpin, balik lagi, kita harus mulai dari SD lagi. Kapan kita S1, S2, S3, dan seterusnya. Bangsa ini butuh pemimpin yang konsisten. Saya ulang, bangsa ini butuh pemimpin yang konsisten, yang berani mengambil keputusan, berani mengambil risiko, dan berani berhadapan dengan siapapun dan dengan negara manapun untuk kepentingan negara dan bangsa. Bangsa ini butuh pemimpin yang mempersatukan, yang melayani rakyat, yang mampu bekerja makro, mampu bekerja mikro, dan mampu bekerja detail. Karena saat ini tidak mungkin kita hanya berpikiran makro saja. Mikronya harus dilihat, mikro dilihat, detailnya harus dicek lagi. Oleh sebab itu, saya mengharapkan dukungan keluarga besar Muhammadiyah untuk menjaga pemilu yang damai dan menjaga keberlanjutan pembangunan untuk Indonesia maju yang kita cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, demikian tadi pidato Presiden Joko Widodo dalam acara Apel Akbar Kokam Pemuda Muhammadiyah, di mana Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan jelang pemilu 2024. Di awal pidatonya, Presiden Joko Widodo juga sempat menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemuda Muhammadiyah yang dinilainya telah berkontribusi dan terus-menerus membantu masyarakat. Dan pemirsa, sebelumnya juga dalam acara tadi kita juga mendengarkan sambutan dari Sekretaris PP Muhammadiyah mewakili Ketum PP Muhammadiyah. Dan pemirsa, kita akan kembali melihat suasana terkini di Stadion Manahan Solo. Kita akan bergabung dengan rekan Ricky Harahap dan juru kamera Albert Sumilat di sana. Ricky, apakah setelah acara Apel Akbar ini masih ada acara lain yang akan digelar, mengingat acara ini dihadiri oleh pemuda Muhammadiyah dari seluruh Indonesia? Selamat sore Stefani dan juga pemirsa. Kalau untuk secara resmi, acaranya secara keseluruhan ini memang sudah selesai. Presiden Joko Widodo, tamu-tamu undangan dari jajaran Kabinet Indonesia Maju, Wali Kota Solo, dan juga Sekretaris Umum PP Muhammadiyah juga sudah meninggalkan Stadion Manahan Solo. Sementara kalau untuk saat ini yang sedang berlangsung, ini adalah proses pembubaran. Jadi dari pihak panitia ini mencoba untuk memanggil beberapa kelompok dari anggota Kokam ini secara bergantian untuk bisa keluar untuk meninggalkan stadion ini agar tidak terjadi penumpukan massa di dalam stadion. Sementara tidak hanya anggota Kokam saja, beberapa organisasi kemuhammadiyahan seperti Ikatan Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Tapak Suci, maupun juga dari Hizbul Wathan ini juga sudah meninggalkan areal stadion. Kalau bisa Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini, Stefani dan juga pemirsa, ini adalah masih tersisa beberapa anggota dari Kokam yang perlahan untuk meninggalkan Stadion Manahan Solo. Sementara kalau dari sisi tribun, dari pantauan kami ini memang sudah kosong. Beberapa anggota organisasi kemuhammadiyahan sudah meninggalkan Stadion Manahan Solo. Memang tidak ada lagi acara resmi yang akan digelar karena memang kalau berkaca dari susunan acara yang kami terima, seharusnya memang acara Apel Akbar ini selesai pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Tapi memang tadi Presiden Joko Widodo datang lebih cepat sehingga acara pun sedikit dimulai lebih cepat dan juga sedikit selesai lebih cepat begitu. Tadi kalau kita bisa menyimak bersama seperti Anda saksikan juga pemirsa di layar kaca BTV tadi ketika breaking news sedang berlangsung, bahwa tadi ada sambutan dari Ketua PP, maksud kami Sekretaris PP Muhammadiyah
dan juga tadi ada sambutan juga dari Presiden Joko Widodo. Tadi kalau saya bisa mengingatkan kembali tadi Presiden Joko Widodo dalam sambutannya juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak boleh terpecah karena adanya pemilu. Karena memang yang terpenting adalah persatuan dan juga persatuan kita bersama. Kemudian juga Presiden Joko Widodo menekankan dan mengucapkan terima kasih kepada Muhammadiyah, kepada Kokam dan juga kepada pemuda Muhammadiyah begitu atas kontribusi nyatanya, dan ini juga lah yang menjadi dan membuat masyarakat Indonesia ini mencintai Muhammadiyah. Dan juga tadi Presiden Joko Widodo juga menyebut bahwa bangsa ini butuh pemimpin yang konsisten, butuh pemimpin yang mempersatukan, butuh pemimpin yang mampu bekerja secara mikro dan juga makro. Dan juga tadi Presiden Joko Widodo juga mengajak dan meminta dukungan kepada Muhammadiyah agar mampu menghadapi pemilu 2024 nanti secara lancar dan juga damai begitu kira-kira. Tadi itu sampai apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, dan secara keseluruhan memang untuk acara ini sudah selesai, Stephanie. Tinggal hanya menunggu beberapa masa dari anggota Kokam ini untuk membubarkan diri secara mandiri. Tadi juga kalau sempat kita simak setelah pidato dari Presiden Joko Widodo, Presiden Jokowi juga tadi sempat turun ke lapangan untuk bisa melakukan inspeksi barisan, didampingi oleh Ketua ataupun Panglima Tinggi Kokam Zulfikar Ahmad Tawala, dan juga tadi sempat mengelilingi beberapa barisan dan juga sempat menyapa para anggota Kokam yang ada di dalam barisan tadi. Sementara tadi juga kami sempat melihat memang meski cuaca cukup panas selama sore hari tadi, sejak siang hingga sore tadi, tetapi yang kami bisa tangkap dari ekspresi, dari gestur begitu dari seluruh anggota yang hadir, anggota di apel akbar ini, mereka sangat antusias, tidak memperdulikan cuaca yang panas, tetapi cukup hikmat begitu, cukup khusyuk dalam mengikuti jalannya apel. Apalagi tadi ketika sambutan dari Presiden Joko Widodo, apalagi tadi ketika dimulainya lagu Mars Muhammadiyah, terlihat sekali begitu antusias dan sangat menjiwai begitu jalannya acara sore hari ini. Demikian, Stephanie. Ya, Riki, dari pantauan Anda tadi seperti apa bentuk keakraban antara Presiden Joko Widodo dengan pasukan Kokam yang hadir di sana? Kalau kita bisa lihat, Stephanie, keakrabannya memang bisa dibilang cukup hangat begitu. Apalagi tadi pasukan Kokam ini juga sempat melakukan atraksi seperti seni bela diri ataupun atraksi baris berbaris begitu. Ketika atraksi tersebut ditampilkan di depan hadapan Presiden Joko Widodo, terlihat Presiden Joko Widodo dan tamu-tamu undangan yang lainnya juga cukup senyum dan cukup menikmati momen-momen ataupun atraksi-atraksi tersebut. Ketika juga Presiden Joko Widodo turun ke lapangan begitu ya, melakukan inspeksi barisan dari anggota Kokam ini, apalagi tadi juga disalamin begitu, terlihat sangat bersahaja, dan juga anggota dari Kokam ini juga sangat menikmati momen tersebut dan terasa sangat hangat begitu yang kami tangkap dari gestur ataupun ekspresi dari anggota Kokam ini. Bahkan tadi ketika kami tiba di lokasi ini, tidak hanya kepada Presiden Joko Widodo saja, bahkan kepada ketua dari Panglima Tinggi Kokam ketika tiba di pagi hari tadi, para anggota Kokam ini yang datang jauh-jauh, tidak hanya dari Jawa, dari seluruh Indonesia, ini sangat senang begitu ketemu dengan petinggi Kokam, yaitu Zulfikar Ahmad Tawala, mengajak foto bersama, berselfie begitu, dan juga bersalaman. Itu petinggi Panglimanya saja, apalagi ini momen yang cukup langka begitu ya, bisa bersalaman langsung dengan Presiden Joko Widodo. Setidaknya ini memberikan kesan yang sangat mendalam yang bisa kami tangkap, yang bisa kami lihat dari anggota Kokam itu sendiri. Stephanie. Ya, Riki, bagaimana antusiasme dari peserta apel akbar Kokam Pemuda Muhammadiyah sendiri di sana? Ya, Stephanie, karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi, peserta apel akbar ini bukan hanya dari anggota Kokam saja, tapi seluruh elemen ataupun seluruh keorganisasian dari Kemuhammadiyahan. Tidak hanya orang dewasa saja begitu ya, ada juga beberapa pelajar, beberapa anak-anak yang turut mengikuti apel ini. Yang kami lihat, mereka sangat antusias seperti yang saya sampaikan di awal tadi, baik itu anak-anak, bahkan di tingkat pelajar. Sejak pagi hari tadi kami tiba di Stadion Manahan Solo bersama dengan Dewan Guru mereka begitu. Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini sangat antusias menggunakan atribut
kemuhammadiyahannya masing-masing, menggunakan atribut-atribut kesayangan mereka tentunya. Ada yang menggunakan seragam khusus begitu. Bahkan kalau yang dari tapak suci, yang untuk seni bela diri tadi mereka menggunakan baju khusus begitu, yang untuk memberikan kesan bahwasanya ini merupakan kebanggaan saya ketika menghadiri apel akbar. Kira-kira seperti itu, Stephanie, pesan ataupun kesan yang kami tangkap. Dan itu juga memang karena memang acara ini diselenggarakan di stadion yang dengan area yang cukup luas, kami tidak melihat tadi adanya penumpukan massa begitu, tidak melihat adanya penumpukan dari anggota dari apel akbar ini. Semuanya terkoordinir dengan baik, semuanya sudah bisa diarahkan untuk bisa menempati posisi-posisi ataupun tempat duduk ketika nantinya ingin mengikuti apel akbar ini. Dikarenakan memang dari beberapa petugas dari TNI, Polri dan juga TNI, Polri, Satpol PP maupun dari petugas-petugas lainnya ini juga sudah berjaga di sejumlah titik-titik di sekitaran Stadion Manahan Solo. Ketika memasuki Stadion Manahan Solo untuk menuju ke tribun misalnya, itu juga sudah diarahkan oleh para keamanan dari Kokam ini sendiri, sehingga memang tidak terjadi adanya penumpukan massa di situ. Mengingat memang ini jumlahnya cukup banyak, tetapi dengan persiapan yang matang yang kami lihat di lapangan, ditambah juga persiapan yang cukup baik dari anggota Kokam itu sendiri, sehingga memang acara hari ini berjalan dengan lancar dan sangat antusias yang bisa kami tangkap dari ekspresi para peserta yang hari ini hadir. Kemudian juga Stephanie, beberapa poin-poin yang bisa kami sampaikan juga bahwa tadi juga sempat ada beberapa anggota yang tidak bisa melanjutkan apel dengan secara sehat begitu, ada yang harus digotong dengan menggunakan alat-alat medis. Tetapi memang dengan adanya kesiapan, kami juga melihat tadi di sekitaran Stadion Manahan ini ada beberapa ambulan yang sudah disediakan. Ini tentu menjadi poin penting untuk masyarakat ataupun untuk anggota yang mengikuti apel akbar kali ini. Stephanie. Ya, terima kasih Ricky Harhab dan juru kamera Albert Sumilat atas laporannya langsung dari Stadion Manahan Solo. Selamat bertugas kembali. Nah, pemirsa, demikian berita satu spesial apel akbar Kokam Pemuda Muhammadiyah. Saya Stephanie Patricia atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Selanjutnya, sesi Acara ini dipersembahkan oleh